Assalamualaikum lur, ketemu lagi dengan Oppo None D42 General Overhaul mesin diesel 665 horsepower. Di kesempatan kali ini Oppo None melakukan update komponen-komponen atau pesawat yang sudah terlepas. Langsung saja dimulai dari bagian silinder head, ada 6 biji sudah terlepas semua. Pindah di bagian cooler freshwater. Lubang ini untuk sirkulasi air tawar atau coolant jalur, dan di bagian bawah untuk jalur outlet sirkulasi dari air laut tergantung medannya. Kebetulan mesin ini digunakan untuk marine atau untuk di laut jalur. Pindah di bagian intercooler juga sudah dilepas. Pipa-pipa injektor ini juga sudah terlepas semua. Geser di sebelah kanan, ini ada baut-baut jalur ya, dibungkus plastik ini dikumpulkan jadi satu secara terpisah tergantung ukurannya masing-masing. Pindah di bagian pompa air laut, sudah terlepas bos pom, scaveng, dan filter bahan bakar juga sudah terlepas. Lanjut di bagian blok mesin sisi kanan, pesawat-pesawat atau komponen lainnya sudah selesai dilakukan pelepasan ya lur ya. Dan ini untuk filter oli. Lanjut di bagian connecting rod, bagian metal jalan tadi sempat dilakukan proses pengukuran atau di load test. Hasilnya bagus ya lur ya, atau di metal ini masih bagus ke 66 nya. Sebelum pemasangan dilakukan pencucian dan dilakukan pemasangan kembali ya lur. Di bagian ring piston juga dilakukan penggantian ke 66 nya. Oh iya, hampir lali aku lur, di bagian metal jalan lubang yang di tengah ini digunakan untuk sirkulasi pelumasan oli dari crankshaft dan disirkulasikan lagi ke pin piston ya lur ya. Tak balik dulu. Nah, ini lubang di bagian bushing pin piston ini jalur dari sirkulasi metal jalan atau sirkulasi dari oli ya lur ya. Model bushing pin piston ini dibuat semacam got atau alur untuk pelumasan pinnya ini sendiri, dan ini kalau menurut saya sangat bagus, lebih awet di pin pistonnya. Ini pin pistonnya sendiri. Sebagai contoh yang masih penasaran, pin piston posisinya dimasukkan ke dalam bushing ya lur. Ini masih kotor, belum dicuci, takut kegores ke bushing kalau dimasukkan. Pindah di piston ya lur ya. Ini piston saya sengaja melepas satu dari connecting rod, nanti dibuat kalibrasi atau pengukuran di dial indikator untuk mengukur di dalam silinder liner. Pengukuran di dalam silinder liner nanti dilakukan dua arah, yang satu arah vertikal dan satunya itu di arah horizontal. Sekilas ini penampakan di bagian piston, dan tadi itu saya sempat melepas semapring di bagian pin buat contoh. Dilanjut lagi ya lur ya, di sebelah kiri depan ini ring piston bekas, ini ada 6 biji, nanti dilakukan penggantian baru. Pindah di depan ini rumah dari shaft depan, dan di sebelah kanan ini exhaust manifold ya lur.
ada 2 lubang. Ini yang connect ke turbo. Di setiap lubang ini menghubungkan 3 silinder head. Jadi di bagian exhaustnya itu terkonek yang di belakang ini ya lur ya. Coba ini saya balik dulu. Lubang yang di bawah ini untuk penghubung ke silinder head ya lur ya, di bagian exhaust. Lubang yang di atas ini dari jaket coolant ya lur ya, atau setelah pendinginan atau sirkulasi dari blok ke silinder head, terus keluarnya itu di lubang yang di atas ini. Saya balik lagi nih lur, sebelum ke berikutnya. Ya udah kebalik, pindah lagi ya lur ya, kita geser di sebelah kiri. Depan ini ada cover, ini di bagian roda gila ya lur ya. Untuk posisinya ini berada di depan, di bagian roda gila depan ini. Lanjut di bagian depan ini ya lur ya. Ini ada apa aja ini, kayaknya manifold semua ini di depan ini. Di depan ini ada manifold lur, penghubungnya di jaket coolant tadi. Ya ini penghubungnya. Ini untuk penghubung pipa hawa dari karter ke atas atau buat angin-angin fungsinya. Ini casing dari turbo di bagian filter. Ini strainer sudah terlepas. Lanjut lagi ya lur ya, geser ke sebelah kiri. Ini ada bagian manifold. Ini yang plendes ini penghubung ke bagian intercooler lur, yang saya pegang ini. Dan yang dari turbo itu yang paling ujung sana. Lanjut di bagian sebelah kiri ya lur ya. Ini pipa dilewati air laut lur. Ini setelah mendinginkan intercooler dan dihubungkan ke pipa ini, kemudian dialirkan lagi ke cooler freshwater. Pindah di bagian deksel. Deksel ini menggunakan seal ya lur ya, tidak menggunakan packing. Jadi dilakukan penggantian biar tidak terjadi kebocoran oli. Lanjut di bagian rumah pondasi rocker arm. Posisi pondasi rocker arm ini berada di atasnya silinder head ya lur ya. Geser ke bawah dikit ini ya lur ya. Ini ada injektor juga sudah dikemas, dikumpulkan jadi satu. Dan yang terakhir di bagian penghubung dari mesin ke gearbox, nanti dilakukan pelepasan ya lur ya. Di bagian mesin nanti digeser maju. Sebelum digeser, di setiap baut-baut dilakukan pelepasan ya lur ya. Baru mesin digeser dan dilakukan pembalikan atau dibalik mesinnya sendiri.